Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, selamat sahabat, saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita lanjutkan Renungan Pagi di pagi hari ini, saya mengundang kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. 1 minggu sudah kami menjalani kehidupan kami. Kami tahu di antara umat-umat-Mu Tuhan, banyak yang mengalami gangguan kesehatan, ada yang mengalami keberhasilan, ada juga baru sembuh dari sakit penyakit. Semua Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang berlimpah bagi kami. Saat ini kami akan syukuri itu melalui perenungan yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar datang untuk memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kemurahan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi kita di hari Sabat 26 April 2025 yang berjudul 2 lebih baik daripada 1. Apa maksudnya ini? Mari ikuti terus program ini. Saudaraku, ayat hafalannya berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika jari Anda terpotong, itu otomatis mengeluarkan darah. Pembuluh darah akan tiba-tiba menyempit untuk memperlambat aliran darah, sehingga pembekuan dapat mulai terjadi. Pada saat yang sama, hematoma, kumpulan akumulasi darah di luar pembuluh darah, akan menekan pembuluh darah untuk mencegah pendarahan lebih lanjut. Kemudian terjadi serangkaian reaksi yang mengaktifkan trombosit agar dapat menempel pada area luka. Beserta kolagen dan protein lainnya, khususnya trombin, mereka membentuk jaring untuk menutup lukanya. Kemudian serangkaian reaksi terjadi yang melibatkan setidaknya 10 faktor pembekuan darah. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, fibrolas akan datang kepada epitel yang hancur dan membangun kembali jaringan agar terlihat normal seperti seharusnya luka menjadi sembuh. Bukankah sungguh baik jika anggota gereja bisa bereaksi terhadap jiwa-jiwa yang terluka, seperti pembuluh darah, trombosit, dan plasma darah yang bekerja secara kooperatif berdampak pada daerah yang terluka untuk menyembuhkan lukanya. Dr. Thomas Oxman dan rekan-rekannya di Fakultas Kedokteran Universitas Texas meneliti hubungan antara dukungan sosial dan agama terhadap kemungkinan kematian pria dan wanita
bulan setelah menjalani operasi jantung terbuka elektif. Inilah yang mereka temukan. Mereka yang kurang berpartisipasi dalam kelompok sosial yang terorganisasi seperti sebuah klub, gereja, atau sinagog memiliki 4 kali lipat lebih tinggi dalam kemungkinan kematian 6 bulan secara pasca operasi. Bahkan setelah mengontrol faktor medis yang mungkin memengaruhi kelangsungan hidup. Seperti tingkat keparahan penyakit jantung, usia, atau bedah jantung sebelumnya. Mereka yang tidak mendapatkan kekuatan dan rasa tenang dari agamanya 3 kali lebih mungkin untuk meninggal 6 bulan pasca operasi. Mereka yang tidak memiliki keduanya, baik partisipasi, kelompok yang teratur, dan tidak mendapatkan rasa tenang dari agama, 7 kali lebih mungkin meninggal dalam 6 bulan pasca operasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan, menggabungkan dukungan agama dan sosial dalam lingkungan gereja adalah sebuah faktor penting dalam kedokteran yang menyebabkan perbedaan 7 kali lipat dalam angka kematian dalam 6 bulan setelah operasi jantung terbuka. Jika ada obat yang disetujui yang dapat mengurangi kemungkinan kematian sebesar 7 kali lipat, hampir semua dokter di negara ini akan merekomendasikannya kepada pasien mereka. Bahkan tidak melakukan hal tersebut dapat merupakan suatu malpraktek. Tuhan, bantulah saya untuk selalu menjadi agen penyembuh bagi jiwa-jiwa yang terluka di sekitar saya. Ini ditulis oleh Kathleen Liwijaya Kuntara. Semoga damai sejahtera surga yang tiada batasnya akan menjadi bagian saudara dan saya. Dan sepanjang hari ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan untuk boleh semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita berdoa kembali. Tuhan yang di sorga, terima kasih atas pengetahuan yang luar biasa yang kami dapatkan pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami akal budi hikmat dari surga. Sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang setia, umat-umat Tuhan yang tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk setia dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, dan biarlah sepanjang ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, kami tetap berdoa, Tuhan jamah tubuh mereka. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, kuasa ajaib Tuhan, di dalam darah Tuhan Yesus, mereka akan dipulihkan, mereka akan disembuhkan. Inilah doa kami Tuhan. Kami persembahkan di dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.